Halo sobat semua, apa kabar hari ini? Semoga diberi kesehatan dan selalu bahagia ya. Sebelum membahas lebih jauh tentang akuntansi, terlebih dahulu kita akan membahas tentang gambaran umum akuntansi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari kegiatan ekonomi yang merupakan segala aktivitas yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan, baik berupa barang atau jasa. Di dalam kegiatan ekonomi ini, terdapat aktivitas catat-mencatat yang pada prinsipnya dinamakan kegiatan akuntansi. Nah, pada sesi kali ini, kita akan membahas tentang kegunaan informasi akuntansi, definisi akuntansi, memakai informasi akuntansi, dan pekerjaan di bidang akuntansi. Kegunaan informasi akuntansi. Informasi akuntansi diperlukan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam melakukan tindakan tepat yang harus diambil di masa depan. Informasi akuntansi adalah sebuah ringkasan tertulis dari sebuah kejadian yang berhubungan dengan transaksi keuangan. Kita beri contoh, ketika seorang ibu membuat catatan barang-barang yang telah dibeli sehabis belanja dari toko, maka si ibu telah menerapkan bahagian dari teknik akuntansi. Sang ibu ingin mengetahui jumlah uang yang telah dikeluarkan untuk barang-barang yang telah dibeli, mencatat harga dari setiap barang yang dibeli, sehingga dapat diputuskan barang apa saja yang harus dibeli untuk kebutuhan berikutnya. Demikian halnya pemilik toko. Pemilik toko membuat catatan pembelian dan persediaan barang dagangannya, lalu mencatat penjualannya, sehingga dapat diketahui berapa keuntungan dan berapa barang yang telah habis terjual, sehingga informasi tersebut dapat digunakan untuk pengambilan keputusan barang apa saja yang harus dibeli kembali untuk mengisi persediaan di tokonya. Lalu si pemilik toko juga memiliki catatan orang-orang yang ngebon di tokonya, siapa yang sudah bayar dan yang belum bayar, sehingga informasi tersebut dapat digunakan untuk pengambilan keputusan pemberian hutang berikutnya. Di sebuah perusahaan besar yang memiliki banyak macam transaksi, maka tentunya informasi yang dibutuhkan pun akan sangat banyak dan bervariasi. Misalnya seorang kepala bagian produksi yang perlu mengetahui berapa harga pokok produk yang telah dihasilkan, sehingga perlu dilakukan tindakan dengan baik dan efisien dengan membuat perencanaan kebutuhan bahan baku, menekan biaya overhead seperti biaya listrik, telepon, upah lembur, biaya pemakaian peralatan, dan lain-lain. Bagian penjualan ingin mengetahui berapa penjualan yang telah dilakukan selama periode tertentu, sehingga dapat diketahui apakah target telah tercapai. Akhirnya informasi ini sangat penting sekali dalam menentukan tindakan yang harus diambil. Misalnya apakah perlu dilakukan promosi tambahan atau tidak. Pengertian akuntansi. Uraian di atas memberikan definisi bahwa kegiatan akuntansi merupakan proses yang terjadi dari identifikasi dan pengukuran dengan meninjau transaksi-transaksi yang berasal dari kegiatan ekonomi bisnis. Tahapan ini juga menuntut pemahaman atas semua transaksi bisnis, sehingga semua transaksi dapat dipertanggungjawabkan pada saat dilakukan pencatatan dan akhirnya menjadi suatu laporan keuangan. Proses dan pelaporan informasi akuntansi meliputi kegiatan pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, serta laporan akhir yang berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan. Maka pengertian akuntansi adalah proses identifikasi, mengukur dan melaporkan informasi terkait ekonomi yang bertujuan untuk menilai dan membuat pertimbangan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan. Pemakai informasi akuntansi.
Dalam hal pertanggungjawaban, maka kegunaan dan fungsi akuntansi akan semakin dirasakan pentingnya. Karena dalam banyak hal, secara individu, di mana mereka atau sebuah perusahaan harus mempertanggungjawabkan penghasilannya kepada pemakai informasi akuntansi. Perusahaan-perusahaan besar bertanggung jawab kepada pemilik atau pemegang sahamnya, atau bagi calon pemilik, yaitu pembeli, untuk memutuskan apakah ia akan menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Pemilik dan calon pemilik dari suatu perusahaan perlu mengetahui bagaimana keadaan keuangan perusahaan dan prospeknya di masa mendatang. Bagi pemilik perusahaan, informasi itu dapat digunakan untuk memutuskan apakah ia akan tetap mempertahankan kepemilikannya di perusahaan tersebut atau menjualnya, kemudian menanamkan modalnya di tempat lain. Pertanggungjawaban lainnya misalnya ia harus membayar pajak, dan untuk itu diperlukan informasi tentang penghasilan serta biaya-biaya. Dengan informasi tersebut, ia dapat membuat laporan tentang pajak yang terhutang, atau terhadap pihak kreditur misalnya bank, yang ingin mengetahui perkembangan perusahaan setelah diberikan pinjaman. Pihak bank akan menilai kemampuan perusahaan mengembalikan pinjaman untuk memutuskan apakah dapat diberikan tambahan pinjaman atau tidak. Bagi pihak kreditur, informasi ekonomi tentang perusahaan sangat diperlukan untuk menilai risiko yang akan terjadi sebelum memutuskan untuk memberikan pinjaman. Nah, uraian di atas menyimpulkan bahwa akuntansi menghasilkan informasi yang berguna baik bagi pihak-pihak yang menyelenggarakannya maupun pihak-pihak luar yang berkepentingan. Lalu bagaimana caranya untuk menghasilkan informasi ekonomi itu? Untuk menghasilkan informasi ekonomi yang dibutuhkan, maka diperlukan suatu metode secara sistematis melalui proses pencatatan, penggolongan, analisa, dan pengendalian transaksi keuangan, kemudian melaporkan hasilnya. Inilah yang dimaksud dengan kegiatan akuntansi. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan suatu proses yang berulang-ulang sehingga membentuk siklus. Nah, untuk membahas materi tentang proses akuntansi dan siklus akuntansi ini dapat dilihat pada video berikutnya.